Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tenaya Latifa, NPM 19071101086. Saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Fenomena Kuliah Online sebagai Media Pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Latar belakangi judul makalah saya adalah karena komunikasi mahasiswa dan dosen harus bisa terjalin dengan baik, karena hal tersebut merupakan faktor penting dalam penyampaian dan penerimaan materi. Namun saat ini karena adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan kita semua untuk dapat beradaptasi dengan fenomena kelas online. Masalahnya, masih banyak mahasiswa yang sudah terlanjur terbiasa dengan perkuliahan yang seperti biasanya dan mengerjakan tugas dengan paper, dan juga susah untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran kuliah online tersebut. Sedangkan di kuliah online ini kita harus dapat melakukan presentasi, tanya jawab, bahkan ujian secara online dengan menggunakan berbagai aplikasi. Berbagai hal harus sangat diperhatikan dengan baik agar informasi yang disampaikan tetap dapat diterima dengan baik dan tepat. Di makalah ini yang ingin saya ketahui adalah sejauh apa pemahaman mahasiswa dalam penerimaan materi melalui perkuliahan online ini, dan apa saja keuntungan dan kerugian mahasiswa dalam perkuliahan online ini. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama adalah pemahaman mahasiswa terhadap sistem perkuliahan online. Yang kedua, sikap yang ditimbulkan akibat adanya kuliah online. Yang ketiga, keefektifan sistem kuliah online. Kemudian juga ada manfaat penelitian, yaitu adalah dapat menambah pengetahuan kita tentang permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya kuliah online dan juga efektivitas kuliah online sebagai media pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap sistem kuliah online. Yang kedua, mengetahui sikap apa yang ditimbulkan karena adanya kuliah online. Yang terakhir, mengetahui keefektifan sistem kuliah online terhadap penerimaan materi mahasiswa. Di bab 2, saya akan menjelaskan pembahasan. Subbab yang pertama adalah kajian pustaka. Beberapa penelitian terdahulu tentang efektivitas sistem perkuliahan online adalah penelitian oleh Darwin C. Godfrey yang meneliti tentang efektivitas metode kuliah online dalam meningkatkan hasil pembelajaran mahasiswa. Dalam hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa nilai ujian mahasiswa yang mengikuti sistem perkuliahan online lebih tinggi daripada perkuliahan dengan metode tradisional. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Louis V. Gersmer dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Reinventing Education mengatakan bahwa di masa-masa mendatang peran guru atau dosen akan mengalami perluasan. Begitu juga dengan peran mahasiswa. Hal tersebut terbukti bahwa sekarang karena adanya perkembangan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar telah mengubah peran dosen dari penyampai pengetahuan, ahli materi, sumber utama informasi, kini bertambah atau berubah menjadi fasilitator pembelajaran, coach atau pelatih, navigator pengetahuan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan peran mahasiswa akan meluas dan bertambah. Bab yang kedua yaitu metode penelitian. Metode yang saya gunakan adalah kuantitatif, sedangkan teknik yang saya gunakan dalam pengumpulan data adalah dengan pengisian kuesioner di Google Form. Penelitian kuantitatif adalah definisi pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka, seperti kuesioner Google Form ini. Berikut adalah hasil penelitian yang saya lakukan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu kuesioner melalui Google Form. Di sini dapat kita lihat bahwa mahasiswa masih mengalami kerugian seperti kuota internet yang cepat habis dan kurang memahami informasi yang diberikan oleh dosen melalui sistem kuliah online. Yang terakhir yaitu penutupan. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan penelitian dan sarannya.
Dari data yang saya dapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang mengalami kendala, yang paling banyak yaitu karena terbatasnya kuota internet. Sedangkan sistem perkuliahan online ini mewajibkan kita mahasiswa untuk dapat selalu mengikuti kelas untuk mendapatkan informasi dengan tepat. Materi pembelajaran juga masih dianggap kurang informatif karena minimnya komunikasi dan interaksi mahasiswa dan dosen. Sistem perkuliahan ini sangat mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa karena beberapa fasilitas komunikasi juga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga interaksi dosen dan mahasiswa masih sangat rendah. Dan selanjutnya adalah saran. Untuk memperbaiki hal ini dan meningkatkan potensi sistem kuliah online ini, dibutuhkan perbaikan pada sistem e-learning melalui perbaikan fitur dan penyederhanaan sistem. Dengan tersedianya fasilitas yang sesuai dan mudah digunakan, pasti akan lebih mudah untuk mahasiswa dan dosen memanfaatkan secara lebih maksimal dan informasi dengan mudah dapat tersampaikan dengan tepat dan baik. Sekian dari saya, terima kasih.